Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, apakah ini boleh kita bertanya tentang herbal kemarin itu, Pak? Boleh, enggak apa-apa kalau sekarang boleh, Pak. Ada teman begitu, dia memiliki sakit ambeien. Baik. Ambeien sampai kemudian dia sampai trauma pada saat BAB. Itu sampai kemudian darahnya itu muncrat, tidak hanya sekedar menetes atau apa, tapi sampai muncrat sampai kena temboknya gitu. Mohon bisa diberikan pencerahannya bagi ini, Pak. Ada lagi Bapak kira-kira? Kemudian yang kedua, pada saat mencoba untuk membuat pupuk urea dengan menggunakan kohe ayam potong dan ayam petelur, itu ternyata tidak panas. Ada yang menginformasikan dicampur dengan dedak yang katanya untuk mengurangi disinfektan yang sudah ada di situ gitu. Itu hanya hangat begitu. Apakah ini masih kurang air atau bagaimana? Mohon Usia berapa hari Pak proses? Kalau ini sudah 2 minggu lebih. Baik. Gitu. Terus sudah keluar jamur atau belum di atasnya? Belum. Baik. Terus kemudian kalau memang di YouTube-nya Bapak kemarin itu kan kohe ayam potong itu sebetulnya yang diinginkan hanya sekamnya gitu. Kalau misalnya dengan sekam baru belum dijadikan liter ayam potong, itu bisa atau tidak, dan kemudian nanti campurannya bagaimana dengan kohe ayam petelurnya. Terima kasih Pak itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak Ibu, kalau proses fermentasi untuk ayam pedaging terutama, karena memang banyak sekali kandang sekarang gunakan desinfektan ya, makanya bakteri tidak bisa berkembang maksimal. Memang yang kita sarankan bisa dikasih dedak bisa, tapi dedak itu hanya menghidupkan ulang. Ada cara paling gampang Pak, Bapak bongkar lagi, kenakan udara. Ketika itu terkena udara, semua gasnya akan keluar. Gas racunnya akan keluar, kalau Bapak mau masukkan lagi dan pasti panas. Jadi airnya diambil dulu, setelah itu dimasukkan, diulangi lagi, dimasukkan tanpa tambahan bahan juga bisa. Tapi kalau mau tambah dedak, tadi sudah bagus ya. Dari mana Bapaknya itu Pak? Dari Purbalingga ya? Dari Purbalingga ya sudah coba. Pertama juga seperti Bapak juga. Terus setelah dilakukan yang kedua baru bisa berhasil ya. Seandainya Bapak sudah keluar kapang, sudah keluar jamurnya, maka yang terjadi tinggal panen aja Pak. Kemudian yang tadi masukkan dalam karung akan terproses. Justru akan panas di dalam karung nanti kalau itu keadaannya. Kalau untuk membuat kompos itu tidak masalah. Begini Bapak Ibu, ini saya jelaskan sedikit. Kalau untuk membuat pupuk harus panas. Tetapi kalau untuk pakan, kalau sudah panas saya jamin ternak tidak mau makan. Karena dia rasanya berubah menjadi pahit. Jadi seandainya Bapak Ibu punya pakan sisa silase atau pakan fermentasi, kemudian Bapak Ibu ada sisa di kandang, Bapak Ibu taruh di tempat ember, terus Bapak Ibu tutup, terus dia jadi panas, itu saya jamin ternak tidak akan pernah mau, karena dia berubah mengalami proses fase pembusukan. Kalau di ayam, di kambing, proses pakan itu maksimal suhunya hanya 30 sampai 35 atau 40 derajat Celcius. Tidak boleh lebih dari itu hanya mecah enzim. Tetapi kalau pupuk harus di atas itu. Untuk yang urea, bakteri urea sendiri Bapak Ibu itu dirancang usia suhunya bisa sampai di suhu sampai 120 sebenarnya. Jadi dia direbus pun sebenarnya tidak mati. Lah tujuan untuk membuat pupuk nitrogen ini, urea ini kenapa harus suhu tinggi sekali? Itu supaya bakteri-bakteri yang lain mati. Sehingga yang keluar hanya murni satu bakteri dan semua makanan tadi diolah menjadi itu.
Terus seandainya Bapak bertanya, Pak kalau begitu karena untuk pupuk padi yang kita butuhkan hanya sekamnya, kalau kita gunakan kotoran ayam petelur boleh? Boleh. Perbandingannya adalah 1:1 Pak. 1 sekam, 1 kotoran ayam petelur. Kalau mau bagus lagi Bapak Ibu gunakan kotoran ayam petelur yang masih baru, yang basah, yang tidak laku itu. Terus yang keempat, ini poin penting kembali Bapak Ibu. Ceritanya begini, kalau kita beli sekam sama kotoran ayam, ternyata Pak, memang lebih murah beli kotoran ayam yang ada sekamnya. Karena itu sudah berubah menjadi limbah. Paham maksud saya nggih? Tapi kalau sekam asli bahkan bisa lebih mahal. Sekam asli berapa Pak ya kalau untuk Bapak beli? Sekam aslinya. Kalau kotoran yang tambah sekam, oh malah gitu ya. Kalau lebih murah sekam beli sekemnya, ayam petelurnya berapa? Oh, mahal ya. Harusnya maksimal itu di 12 gitu loh kalau petelur itu. Oh gitu ya. Karena itu Bapak Ibu, percayalah, tidak ada cara lain yang paling bagus. Peliharalah sendiri. Iya, gini lah. Program saya membuat pabrik pupuk itu Bapak Ibu karena saya kepingin kita move di tiap desa karena kelangkaan urea, sebenarnya begitu. Ini kalau bapaknya sudah punya ayam ya sudah merdeka. Lah nanti Bapak Ibu kan juga sama, punya ayam gitu loh. Tapi kan gini, pabrik pupuk dengan yang kita maksud dengan konsep integrated kan berbeda ya. Kalau pabrik pupuk ini kan sudah langsung besar. Tapi kalau yang integratednya ini, kalau Bapak Ibu sabar, mulai dari 10 ekor ayam dan sebagainya, ini lo sudah jalan sendiri. Kalau untuk membuat pabrik pupuk berarti orientasi kita adalah jualan pupuk untuk daerah masing-masing. Jadi itu Pak ya, bisa 1:1. Kemudian untuk ambeien, begini. Ambeien itu adalah membengkaknya pembuluh darah di daerah dubur. Itu sebelum ambeien Bapak Ibu itu pasti penyebabnya banyak hal. Di antaranya peredaran darah yang bisa mampet karena terlalu sering duduk. Yang kedua kurang minum air. Yang ketiga sembelit. Jadi makanannya kurang mengandung serat. Siapa yang paling banyak terkena ambeien? Ibu-ibu yang pernah melahirkan. Kenapa kok ibu-ibu yang pernah melahirkan pasti sering terkena ambeien? Ketika dia hamil 9 bulan itu menekan saluran pencernaan. Kan dalam waktu lama 9 bulan kan gitu kan. Terus orang yang biasa duduk juga sama, mengalami fase yang sama. Berarti cara ngobatinya bagaimana? Yang memperlancar peredaran darah. Nah, kalau sudah terlanjur bengkak, besar, berdarah, tolong hindari 3. Yang pertama itu cabai, pedas lah, jangan cabai ya. Pedas itu Bapak Ibu bukan hanya cabai, jahe, merica itu pedas. Terus yang kedua, perbanyak serat, sayur, buah. Terus gimana? Perbanyak. Terus yang ketiga minum air. Nah, yang dilarang yang berikutnya satu, dilarang nahan BAB. Terus kalau mau buat rebusan, tahu cari daun kasar namanya Pak. Search di internet daun kasar. Daun kasar itu daun amplas. Untuk amplas ada ya. Itu diminum, setelah diminum itu pecah pembuluh darahnya. Daripada operasi lebih baik dia pecah sendiri. Nah, setelah dipecahkan, dia kan perlu antiseptik. Antiseptiknya terbagus konsumsi kunyit, antibiotik dan antiseptik. Kemudian kalau BAB-nya susah, pertamanya dia sampai trauma, berarti ketika BAB pertama kan dia kesakitan. Ini saya tunjukkan caranya. Minta maaf saya gambar purun agak jelek, agak purnuni ya. Ini anus, ini kan kelamin ya sini ya. Di tengah-tengah titik ini ditekan Pak. Jadi kalau BAB di antara anus
Dan kelamin di sini ada sekitar jarak 2 atau 3 cm, ini yang ditekan titik ini. Bukan dipijeti, waktu BAB itu ditekan ke atas supaya tidak sakit. Paham di sini? Jadi ingat baik-baik, ketika mau BAB supaya tidak sakit tekan itu dulu, baru keluar. Setelah keluar kan dia selesai. Itu yang ada kayak ceklongan. Iya, ada lubang sedikit, itu ditekan. Terus yang kedua, kalau sudah pecah, dia kan tetap akan keluar lagi, darah lagi, mengembang lagi. Lah supaya ini tidak jadi keras di daerah dubur, carikan bunga sepatu. Tahu ya bunga sepatu ya, warna merah. Ambil daunnya satu, ambil bunganya satu, ambil daunnya 3, direbus, dibuat teh, airnya diminum, nanti di situ ada lendirnya. Lendir ini yang dioleskan di daerah dubur. Biar tidak keras. Itu anggap aja vaselinnya. Itu untuk membuat otot-ototnya tidak keras dan tidak mudah pecah setelah itu. Nah, kalau kita tahan tidak makan daging, satu lagi yang tidak boleh daging merah ya. Daging yang berwarna merah. Kambing, sapi, kalau ikan tongkol, itu tidak boleh. Cari daging yang berwarna putih, seandainya ikan yang berwarna putih, ayam begitu boleh. Oke, begitu Bapak ya. Obatnya dari tadi, bunga sepatu sama daunnya 3. Tapi semua Bapak Ibu begini ya, seandainya Bapak Ibu nanti di tengah jalan, Bapak Ibu ada penyakit dan sebagainya, lontar di grup. Sebenarnya di grup kita ini banyak, ada grup pertanian sendiri, peternakan sendiri, kesehatan sendiri, grup alumni, adminnya beda-beda. Cuman kalau seandainya memang kan Bapak Ibu nanti terbatas kan di grup alumni saja. Nanti kalau seandainya penyakit pun tanya di grup bisa atau di Pak Bambang bisa. Karena nanti akan terbantu oleh peserta pelatihan yang 1 minggu. Peserta pelatihan yang 1 minggu itu belajar semua penyakit. Dan mereka belajar buat jamunya sendiri-sendiri. Jadi setiap hari kita bagi kelompok yang membuat jamu untuk melayani yang lain saling mengobati. Dan bisa sambil belajar terapi itu yang pelatihan 1 minggu. Jadi itu juga ada di dalam grup, saya yakin mereka akan bantu memberi solusi nanti. Mimpi saya begini loh Bapak Ibu. Ya memang ini mimpi yang terlalu tinggi ya. Belajar 2 hari harus bisa semua kan saya tidak maksa. Enggak, ini pulang pokoknya 1 aja, jangan sampai nanti pulang terus bingung mulai dari mana lagi loh ya. Nanti alasannya Pak terlalu banyak belajarnya gitu kan. Jadi anggap aja orang cerita ngawur gitu loh Bapak Ibu ya. Ini cita-cita saya begini loh Bapak Ibu, nanti jadi dokternya pertanian. Tetangga tanamannya sakit larinya ke Bapak Ibu. Tetangga yang punya masalah bingung pekerjaan larinya ke Bapak Ibu. Terus tetangga yang sakit juga larinya ke Bapak Ibu. Dan obat yang kita jual adalah makanan kita. Jadi di situ kan banyak jus, banyak rebusan dan sebagainya, tolong dilengkapi di rumah masing-masing. Ditanam maksud saya. Kalau di dalam bisnisnya silakan Bapak Ibu bisnis sendiri-sendiri, saya tidak tahu caranya, Bapak Ibu atur sendiri deh pokoknya. Yang penting saya cuma memberikan jalan. Karena apa? Pasien-pasien yang sakit di luar Bapak itu bingung beli di mana. Kalau saya sendiri ngelatih pelatihan herbal sendiri, semua sendiri, saya tidak bisa. Waktu saya sudah tidak ada. Karena itu yang gabung di pertanian saya titipi untuk belajar juga herbal. Minimal belajar terapi, begitu loh. Soalnya contoh, kasus saraf kecepit tahu ya, HNP ya. Terus habis gitu kalau dia sampai sakit, sampai tidak bisa jalan gitu. Kasihan Bapak Ibu. Padahal itu terapinya 5 menit. Boleh, mari silahkan. Saya suatu hari pernah ini saya ceritain sedikit. Saya di mall di Madiun waktu itu. Di mall di Madiun itu saya beli di warung pinggir jalan depan mall Bapak Ibu. Yang layani itu tahu-tahu jatuh di depan saya. Gara-gara kenapa? Punggungnya kesakitan. Nah di depan saya ini kan kalau di luar kan saya nyamar Bapak Ibu. Orang kan tidak boleh tahu saya gitu. Jadi gara-gara begitu jatuhnya di depan saya ya rezekinya dia kan.
Akhirnya langsung saya tarik, oke Bu, mari Bu, duduk dulu, saya terapi. Saya angkat, cuma 1 menit Bapak Ibu. Dia teriak sekenceng-kencengnya. Sampai satpam, sampai orang-orang ngumpul semua. Kan kalau saya di Madiun artis Bapak Ibu. Jadi, loh Pak Bayu gitu. Terus setelah itu saya suruh duduk, dia bilang, Pak benjolan di belakang itu begini, saya ini bingung kemarin mau operasi, terus dia ketika pegang kok benjolannya hilang, kok sekarang bisa lari-lari, akhirnya dia sembuh. Lah saya berharap itu kan bukan saya, Bapak Ibu juga bisa gitu loh. Paham maksud saya? Ilmunya kan bukan ilmu mistik Bapak Ibu, ilmunya kan ilmu katon, ilmu yang bisa dipelajari. Tidak ada orang sakti di dunia itu, tidak ada. Yang ada itu hanya orang tekun dan mau belajar. Setuju ya? Nanti Bapak Ibu ketika sambil praktek, ketemu gitu, semua ada di YouTube saya kok. Pernah lihat yang YouTube kesehatan enggak kira-kira? Pernah ya? Kalau yang di kesehatan itu namanya konsultasi Bayu Diningrat mungkin kalau tidak salah. Itu sudah hapus semua, memang banyak yang sudah hilang sih Bapak Ibu. Konsultasi Bayu Diningrat, nanti di situ ketika aja penyakitnya apa muncul di situ. Penyakitnya apa? Di situ ada ratusan. Kalau tidak salah pasien yang saya tangani itu ada 83 macam penyakit. Sudah sama dengan penyakitnya satu rumah sakit Bapak Ibu. Dan saya berharap itu Bapak Ibu yang melakukannya ke depan gitu ya. Minta tolong. Contoh, saya kasih contoh lagi. Kemarin ada tanya di YouTube. Pak, seandainya ada orang yang kena fatty liver, ini minta maaf, seperti Bapak ini kena fatty liver, apa yang harus dilakukan? Bapak pelihara ayam atau bebek Pak, Bapak kan saya kasih resep daun sukun, kunir putih, temulawak, gula aren. Nah, ampasnya tadi kasihkan ke bebek Pak, atau ke ayam. Tapi binatang yang mau dijuju, yang mau disuap itu cuma bebek, disepet. Jadi kasih sepet, kasih bubur, tembak, ceros gitu. Memang dipaksa dia cuman minum obat. Nanti hatinya dia bisa sampai berat, sampai 1/4 kilo sendiri, livernya dia. Karena dia yang sakit hati. Tidak bisa makan sesuai keinginannya. Nah, Bapak makan hatinya. Makan hatinya bebek tadi, itu jadi obatnya. Terus yang kedua untuk telur tadi, kemarin sudah dipraktekkan belum ngangkat telur ya? Sudah ya? Nah tadi ada juga yang ngasih testimoni ya, telur yang dikasih kuteja terlalu banyak jadi kayak karet gitu kan ya. Nah, saya minta tolong satu, ketika Bapak Ibu sudah menerapkan ilmu ini semuanya, Bapak Ibu tidak jual sayur kok, Bapak Ibu tidak jual ayam lagi, Bapak Ibu tidak jual telur lagi, yang Bapak Ibu jual adalah obat. Itulah yang mengobati, itulah yang memberi manfaat. Kalau sudah seperti itu, dijual dengan harga murah, Bapak Ibu dalam hati, ini loh barang bagus saya jual murah. Dan itulah amal. Yang tahu siapa kalau itu amal? Yang Gusti Allah Bapak Ibu. Paham maksud saya? Itu kunci untuk rezeki kita dilancarkan. Nggak usah orang lain tahu, nggak apa-apa. Tapi biarkan kalau syukur-syukur kita menjual, habis gitu dihina lagi. Sampai keluar air matanya Bapak Ibu 1 tetes, air matanya itu berharga bagi Gusti Allah. Paham maksud saya di sini? Dan itu nilainya mahal. Bisa-bisa 1 air mata dikasih 1 berlian nanti sama Gusti Allah.